Kali ini saya sedang berada di salah satu atap tertinggi Kalimantan Timur yang memiliki ketinggian sekitar 1200 mdpl yang berletak di kawasan pegunungan Hulu Sungai Kelai. Dan kalau tidak salah ingat, ini adalah perjalanan saya yang ke-11 harinya berada di tengah rimba raya. Dan kali ini jam di HP saya menunjukkan sekitar pukul 9 pagi. Cuacanya masih dipenuhi kabut dan yang pastinya tempat ini lumayan dingin sekali. Selain itu juga medannya ya cukup lumayan terjal, tandai ya. Nama ini sempat lama menghilang dan akhirnya kali ini dia comeback to rimba raya. Kita bikin ala-ala vlogger aja ya, nggak usah blogger karena saya nggak punya kesempatan untuk menulis. Selain itu juga kita membuat vlog agar menghemat daya baterai kita. Karena kita berada di tengah hutan rimba, jadi kita sangat krisis akan listrik. Di daerah gunung ini masih sangat jarang sekali pengunjungnya. Terlihat dari bekas-bekas yang pernah mengunjunginya sangat minim sekali, hanya beberapa orang saja kelihatannya. Jadi untuk bertemu dengan kabut, saya bela-belain pagi-pagi lari meninggalkan tenda. Jarak tenda saya mungkin dari sini sekitar 1 jam lebih lah. Saya bela-belain lari ke puncak ini hanya untuk mengejar panorama kabut. Saya suka sekali dengan panorama kabut yang ada di gunung-gunung, melihat negeri awan. Tuh, kalian bisa lihat betapa indahnya kabut-kabut yang ada di sekitar saya. Itu putih-putih bukan karena silau ya, tapi karena kabut. Jadi belum kelihatan apa-apa. Kalau tadi lebih pagi lagi, wah saya aja nggak kelihatan. Dan salah satu hal yang saya suka dari gunung itu ya ini, betapa indahnya kabut-kabut ini. Memang sih daerah pegunungan saat ini tidak seberapa epik dibandingkan dengan pegunungan-pegunungan yang berada di daerah lain. Tapi yang tidak kalah pentingnya lagi, pegunungan ini berada di kawasan hutan hujan tropis. Dan keistimewaan hutan hujan tropis adalah tentu saja pacetnya sangat banyak sekali teman-teman. Oke, bicara soal pacet, kita sedikit review tentang pacet aja ya, daripada nggak tahu ngomong apa. Karena kalau masalah keindahan ya sudah nggak usah diragukan lagi. Alasannya hutan ini masih benar-benar lestari sekali. Jadi kita nge-review tentang pacet aja. Di saat orang-orang sibuk ngebahas nge-review brand-brand ternama, kita sibuk nge-review pacet. Jadi pacet itu ada 2 jenis teman-teman. Yang pertama yaitu pacet daun, dan yang kedua adalah pacet darat. Namun kedua perbedaan hewan tersebut sangat tipis sekali. Jadi bedanya itu begini teman-teman. Kalau pacet daun, dia itu memiliki warna yang kecoklat-coklatan, terus bintik-bintik hitam di punggungnya seperti bergaris begitu. Nah, tapi ada warna hijaunya. Sedangkan kalau pacet darat ini memiliki warna tubuh yang coklat, lalu di punggungnya hanya ada bintik-bintik hitam, nggak ada hijaunya seperti pacet daun. Nah, itu perbedaannya. Perihal untuk membedakan mana pacet betina dan pacet yang jantan, kalau itu saya tidak tahu karena saya tidak meneliti lebih dalam lagi tentang pacet. Sebelum mereka menghisap darah, badan mereka ini kedua-duanya itu sangat kecil sekali teman-teman. Setelah selesai menghisap darah, badan mereka berubah menjadi gemuk. Seperti ini contohnya. Namun konon katanya kedua pacet tersebut mereka itu hanya menghisap darah kotor kita saja. Jadi nggak apa-apa. Tapi ada juga sih teman-teman yang memang memiliki alergi. Kalau kita alergi dengan pacet ini biasanya kayak teman saya tuh, dia alergi dengan pacet. Terus akhirnya bekas hisapan pacet di tubuhnya itu menjadi seperti apa ya, ada bautnya begitu, nggak mulus lagi kulitnya. Ya namanya saja kita sedang berada di kawasan hutan hujan tropis, jadi perihal pacet itu sudah menjadi makanan kami sehari-hari setiap kali berjalan kemana-mana. Tapi kalau saya bandingkan dengan kawasan yang berada di pegunungan Bukit Raya sana, tepatnya di perbatasan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, tentu saja pacetnya akan jauh berbeda. Sudah pasti lebih banyak di daerah pegunungan Bukit Raya sana. Kalau di daerah Bukit Raya sana, kita jalan-jalan kayak begini tanpa perlu menunggu hujan, pacetnya akan sangat banyak sekali berkeliaran. Ngeri deh pokoknya. Oke lah teman-teman, karena vlog ini hanya sebatas untuk memberi tanda sebuah perjalanan, maka segini aja dulu untuk menghemat baterai juga sih. Dan dari ketinggian 1200 mdpl atap Borneo, Irawan alias Indomie melaporkan.